Manchester United dilaporkan siap menguji tekad Newcastle dengan langkah mengejutkan untuk mendatangkan pemain timnas Italia, Sandro Tonali. Setan Merah telah menetapkan mantan bintang AC Milan itu sebagai target prioritas saat mereka bersiap melakukan perombakan besar-besaran pada lini tengah mereka musim panas ini. Minat dari Old Trafford untuk mendatangkan Tonali sangat jelas, menurut iPaper. Meskipun kesepakatan apapun, kemungkinan besar akan membutuhkan biaya transfer rekor Inggris untuk meyakinkan Newcastle melepas aset andalan mereka. Dengan Casemiro yang akan hengkang pada akhir musim ini, petinggi United sangat ingin menyuntikkan energi dan pengalaman di Liga Premier ke lini tengah yang selama ini kesulitan menjaga konsistensi. Meskipun pemain seperti Elliot Anderson dan Adam Wharton dikaitkan dengan kepindahan ke M16, Tonali telah melesat ke puncak daftar incaran. Laporan tersebut menyebutkan bahwa United yakin kemampuan box-to-box-nya akan melengkapi keterampilan teknis Kobbie Mainoo yang berpotensi membentuk kemitraan dinamis di bawah rezim olahraga baru. Meskipun desas-desus semakin kencang, Newcastle siap berjuang untuk mempertahankan bintang andalan mereka. Klub tersebut dilaporkan akan meminta biaya transfer lebih dari 100 juta pound atau 133 juta dolar untuk pemain yang mereka yakini sudah berada di jajaran gelandang elit kasta tertinggi. Frustrasi internal semakin meningkat di Tyneside terkait spekulasi yang tak henti-hentinya, terutama setelah sang pemain menampilkan beberapa penampilan terbaiknya belakangan ini. Eddie Howe menghadapi masalah tambahan saat mengatur ketersediaan skuad. Baru-baru ini ia mencatat bahwa Tonali merasa tidak sehat setelah latihan menjelang pertandingan leg kedua babak 16 besar Liga Champions melawan Barcelona di Camp Nou dengan skor agregat 1-1. Manajer tersebut mengatakan, ia merasa tidak sehat setelah latihan Jumat, dengan cepat menjadi jelas bahwa ia tidak akan bisa ikut dalam perjalanan. Jadi, semoga saja ini mengikuti pola yang sama dengan penyakit-penyakit lain yang pernah kami alami dan pemulihannya cukup cepat. Spekulasi semakin memanas akibat komentar sang pemain sendiri mengenai masa depannya. Meskipun ia masih merasa bahagia di St. James Park, ia telah terbuka mengenai sifat tak terduga dari bursa transfer. Ketika ditanya mengenai komitmen jangka panjangnya, gelandang tersebut berkata November lalu, "Saya tidak ingin mengatakan bahwa saya ingin tinggal di sini selama 10 tahun, lalu dalam 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, atau 5 tahun ke depan, saya akan pergi. Saya ingin memikirkannya hanya untuk diri saya sendiri, tahun demi tahun. Inilah sepak bola. Musim lalu sangat sulit bagi kami, bagi Alex atau Alexander, tetapi inilah sepak bola. Jika Anda memiliki pilihan untuk hidup Anda, untuk tim lain, Anda perlu memikirkan segalanya. Saya tidak ingin mengatakan, ya, saya ingin tinggal di sini selama 10 tahun, tetapi saat ini saya bahagia di sini. Saya tidak memikirkan apapun tentang tim lain." Harga 100 juta pound tetap menjadi hambatan terbesar bagi Setan Merah di tengah pembatasan keuangan yang mereka hadapi. Untuk membiayai transfer sebesar itu, United mungkin harus melepas beberapa pemain bintang. Sementara itu, Newcastle sudah mulai mencari calon pengganti seperti Lamine Camara dan Jawi Cisse untuk memastikan mereka tidak kekurangan pemain. Namun tujuan utama mereka tetap bersaing dengan klub-klub seperti Manchester United di bursa transfer, bukan menjadi klub pemasok pemain bagi rival-rival mereka di Liga Premier. Michael Carrick yakin Kobbie Mainoo belum tunjukkan potensi terbaiknya. Michael Carrick memberikan prediksi yang menggembirakan terkait perkembangan Kobbie Mainoo di Manchester United. Ia menilai sang gelandang muda masih memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya terlihat. Mainoo tampil impresif di lini tengah Manchester United dalam beberapa pertandingan terakhir. Performa pemain 20 tahun itu mendapat pujian langsung dari Carrick. Menariknya, Mainoo sempat tidak menjadi pilihan utama di awal musim. Namun sejak Carrick ambil alih, ia selalu menjadi starter dalam 9 laga terakhir. Performa konsisten tersebut membuat Mainoo semakin menunjukkan kualitasnya. Ia bahkan mulai dilirik untuk kembali masuk skuad tim nasional Inggris. Carrick menilai usia Mainoo menjadi faktor penting dalam proses perkembangannya. Ia percaya sang pemain masih memiliki banyak ruang untuk meningkatkan kualitas permainan. Menurutnya, perkembangan yang terjadi saat ini merupakan hal yang wajar bagi pemain muda. Ia optimis Mainoo akan terus berkembang ke level yang lebih tinggi. Dia selalu bisa berkembang dalam banyak hal, itu karena usianya saat ini sebagai permulaan. Masih banyak yang akan datang dan berkembang, itu hal yang alami, bukan hal negatif bagi Kobbie. Itu hanya tahap dalam kariernya. Jadi semoga dia memiliki banyak lapisan untuk terus berkembang, lanjut Carrick. Carrick juga menyoroti kemampuan Mainoo dalam beradaptasi setelah sempat minim bermain. Ia menilai pemain muda tersebut mampu menemukan ritmenya dengan cepat.
Penampilan Mainu dinilai semakin konsisten dalam beberapa laga terakhir. Ia menunjukkan alur permainan yang natural di lini tengah. Saya pikir dia tampil sangat baik. Tidak banyak bermain dalam periode tertentu, lalu kembali dan memainkan banyak pertandingan untuk menemukan ritme. Saya pikir dia melakukannya dengan sangat cepat. Ada alur permainan yang natural dan saya pikir dia kembali tampil sangat baik di akhir pekan, imbuh Carrick. Carrick mengapresiasi kontribusi menyeluruh yang ditunjukkan Mainu di lapangan. Ia menilai sang pemain mampu menjalankan berbagai peran dengan baik. Mainu tidak hanya kuat dalam menyerang, tetapi juga disiplin dalam bertahan. Hal tersebut membuatnya semakin penting bagi tim. Dia menampilkan performa di mana dia melakukan sedikit dari segalanya. Mengontrol permainan, tahu kapan harus bertahan, dan itu benar-benar mengesankan, tutup Carrick. Buat fans Manchester United sejati, minta doa dan dukungannya untuk tim kebanggaan kita semua dengan mengetik amin di kolom komentar. Mudah-mudahan Manchester United lebih baik lagi dari tahun ini dan selanjutnya. Amin. Michael Carrick disebut-sebut akan mendapatkan pekerjaan di Manchester United secara permanen. Namun, Roy Keane memberikan penilaian yang mengejutkan. Legenda MU itu sepertinya menginginkan sosok lain yang dianggapnya lebih baik. MU kembali ke jalur kemenangan setelah kekalahan mereka dari Newcastle United dengan menaklukkan Aston Villa 3-1 pada Minggu, 15 Maret 2026. Ini adalah hasil positif terbaru mereka di bawah Carrick yang telah mengawasi peningkatan performa klub setelah mengamankan kemenangan atas Arsenal dan Manchester City. Namun, Keane masih belum yakin dengan pria berusia 44 tahun itu dan bersikeras ada pilihan lain. Itu dikatakannya saat ditanya apakah dia akan memberikan pekerjaan itu kepada Carrick secara permanen, Keane menjawab, "Tidak, saya pikir ada pilihan yang lebih baik di luar sana." Pria Irlandia itu mengungkap performa Man United di bawah Carrick, merujuk pada periode persiapan yang panjang dan kurangnya tekanan dalam pertandingan. Saya pikir dalam pertandingan-pertandingan di mana dia masuk dalam hal memenangkan pertandingan sepak bola, dia telah melakukan pekerjaan yang sangat baik. Dia jelas telah menyederhanakan banyak hal, tetapi tidak ada resiko dalam pertandingan itu, katanya. Mereka memiliki waktu 3 minggu untuk mempersiapkan pertandingan. Ini adalah waktu yang tepat baginya untuk masuk dan dia telah melakukan pekerjaan yang sangat baik. Saya salut padanya, ujar Keane. Jika dia mendapatkan pekerjaan itu di musim panas, Anda bisa mengatakan semoga sukses untuk Anda. Namun menurut Keane, ada pilihan yang jauh lebih baik di luar sana untuk manajer Manchester United berikutnya. Jika Carrick disebutkan 3 bulan lalu, akan langsung terpilih menjadi manajer United berikutnya. Kami akan mengatakan dia bahkan tidak masuk dalam pertimbangan. Tetapi waktunya tepat, dia memiliki kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang sangat baik. Saya pikir ada pilihan yang lebih baik di luar sana. Keane menyebut 2 manajer elit ketika membahas siapa yang seharusnya mendapatkan pekerjaan sebagai pelatih MU secara permanen. Ia menyebut pelatih Atletico Madrid Diego Simeone dan pelatih Paris Saint-Germain Luis Enrique. Simeone telah memimpin Atletico sejak 2011 dan telah menginspirasi mereka untuk meraih 2 gelar La Liga. Sedangkan untuk Enrique, ia membantu timnya meraih quadruple musim lalu, termasuk gelar Champions League.